Mohon izin ini saya menyampaikan beberapa hal yang memang diminta oleh Pak Lukman. Saya bukan expert amat, saya orang energi, orang migas sebenarnya, tapi dimintakan juga terkait dengan transisi energi, masalah COP26 dan sebagainya. Saya coba untuk menyampaikan sesuai yang dimintakan oleh Pak Lukman. Baik, dari cakupan pembahasan yang ingin kami sampaikan di kesempatan ini adalah mengenai sebelum COP itu terjadi beberapa hal yang salah satunya adalah krisis suplai energi kaitannya dengan listrik utamanya, di mana yang terjadi utamanya di Eropa Barat, khususnya di Inggris, berupa kesulitan dalam mendapatkan pasokan gas yang utamanya dari Rusia, sehingga menyebabkan akhirnya harga yang luar biasa mahal dengan dan juga membuat harga gas di pasar global itu tinggi sekali. Kemudian juga ada isu yang sama di China baru-baru ini, dan bagaimana hal tersebut menjadi pembelajaran bagi kita bahwa ternyata yang paling penting itu bukan hanya energi bersih, tetapi energinya ada dan tidak terjadi suatu krisis di mana permintaan melebihi dari supply, sehingga beberapa kegiatan ekonomi terhambat gara-gara energinya tidak tersuplai dengan baik. Kemudian saya akan lanjutkan ke masalah kebijakan sektor energi terkait perubahan iklim ini, karena mau tidak mau yang dibatasi adalah emisi dari fossil fuel, karena fossil fuel ini emisi karbon CO2 atau gas rumah kaca, sehingga harus dibatasi, dan itu membawa ke permasalahan bagi beberapa negara. Dan untuk kita sendiri yang juga ketergantungan kepada fossil fuel, khususnya batu bara, bukan saja untuk suplai dalam negeri, tapi juga untuk sumber devisa yang sangat besar, karena kita produksi sekitar 500 juta ton per tahun, dipakai sekitar 100 juta, ini saya pakai angka yang mudahnya saja, 400-nya ekspor, dan kita mengalami neraca pembayaran yang positif. Itu salah satunya adalah karena batu bara. Terus bagaimana kalau kita melihat ini dari sudut ekonomi dan lingkungan yang berkelanjutan, khususnya untuk ke depan, di mana tentunya yang kita ketahui bersama adalah targetnya adalah 1,5 derajat Celcius di akhir tahun abad 2100, di mana untuk itu berbagai negara melakukan kebijakan untuk net zero emission di tahun 2050, yang mau tidak mau akan dimulai dari sekarang polanya, dan apakah hal itu juga sudah ada peta jalannya, dan setelah itu kita coba simpulkan, dan nanti kita akan bisa bahas lebih jauh lagi jika pada waktu tanya jawab. Kita tahu bahwa kondisi di Inggris itu adalah kesulitan mendapatkan gas, karena gas dari Rusia tidak bisa sesuai dengan yang demand. Sebenarnya kalau dari sisi listrik harusnya Inggris juga bisa mendapatkan dari negara tetangga, khususnya Perancis, tetapi ada masalah. Kemudian juga ada beberapa hal di mana sebelumnya dari sisi cuaca, musim dinginnya dingin sekali dan musim panasnya panas sekali, sehingga belum sempat dari sisi cadangan gasnya itu ditambah, begitu ya, udah keburu dibutuhkan lebih banyak energi. Jadi konteksnya adalah memang kalau biasanya disebut adalah perfect storm yang ada di Inggris, karena semua hal yang bisa menyebabkan hal ini menjadi krisis terjadi di situ. Demikian juga di China, ada pertumbuhan ekonomi yang terjadi karena ada di beberapa tempat di dunia itu terjadi pertumbuhan ekonomi setelah COVID, yang pent up demand kita biasanya sebagai ekonom. Dan itu permintaan terhadap China itu tinggi sekali, tapi China sendiri keterbatasan. Salah satunya juga adalah bahwa China itu ada masalah dengan Australia, sehingga dia
memberikan batasan kepada ekspor batu bara dari Australia, sehingga akhirnya batu bara pun menjadi sulit di supply-nya, dan konteks itu yang membawa harga juga demikian tinggi, walaupun itu bagi Indonesia membawa berkah karena harga tinggi itu memberikan ekspor revenue yang besar, dan konteks itu menjadi baik untuk perekonomian Indonesia dalam artian kita mendapatkan devisa yang luar biasa besar. Yang perlu kita lihat juga adalah sebenarnya perubahan iklim ini membawa perubahan cuaca ekstrim yang tadi saya sampaikan. Ada masalah musim dingin yang dingin sekali, ekstrim, musim panas yang panas sekali, belum lagi mengenai bencana-bencana yang ada, misalnya hurricane, terus ada juga banjir, ada juga tanah longsor dan sebagainya dan seterusnya. Banyak hal yang biasanya tidak terjadi itu terjadi, dan itu membawa dalam konteks energi pola demand berubah, pola supply-nya juga terganggu, dan infrastrukturnya juga menjadi masalah. Misalnya pada waktu awal tahun 2021 kita tahu yang biasanya nggak pernah terjadi salju, di Texas terjadi salju, sehingga padahal infrastruktur energinya tidak didesain untuk musim dingin seperti itu, apalagi ada saljunya, sehingga di Texas itu terjadi masalah untuk bisa padahal ini kan suatu negara maju seperti Amerika, mereka punya masalah di situ, sehingga akhirnya beberapa orang meninggal, dan juga konteksnya harganya juga tinggi sekali pada waktu itu, dan itu juga membawa ke krisis di mana listrik tidak menyala dalam waktu yang cukup lama, dalam waktu 1 minggu. Oke, jadi pembelajarannya buat kita adalah bahwa sebenarnya yang kita permasalahkan itu bukan hanya sekedar perubahan iklim, bukan hanya sekedar emisi, tetapi juga untuk setiap saat ketahanan energi di setiap negara itu menjadi isu, karena pada dasarnya kalau ketidaktersediaan itu terganggu, otomatis akan mengganggu ke ekonomi. Kemudian juga kalau misalnya kita mau bayar tapi tempatnya energinya nggak ada, itu akan jadi masalah juga. Tapi tentunya untuk negara-negara berkembang, negara-negara yang income per kapitanya belum tinggi, otomatis akan isu affordability juga menjadi masalah. Tadi dikemukakan mengenai G20 ini adalah volume dari ekonominya, tapi kalau kita bandingkan secara pendapatan per kapita misalnya, terjadi dua dikotomi yang cukup besar. Yang satu negara maju dengan income per kapita yang tinggi, tapi ada juga negara yang income per kapitanya akan rendah, dan untuk itu berbagai negara seperti negara berkembang seperti India misalnya lebih senang untuk membandingkan emisi per kapita dibandingkan total emisi, sehingga konteksnya akan bisa dibandingkan bahwa sebenarnya negara-negara berkembang itu emisi per kapitanya masih rendah, dan untuk itu idealnya diberikan kesempatan untuk melakukan emisi yang lebih itu untuk meningkatkan perekonomiannya dan masuk kepada ekonomi yang dengan income per kapita lebih tinggi. Nah, ini menyebabkan bahwa kita harus selalu tetap mengamati ya ke konteksnya. Memang betul akan terjadi kecenderungan ke energi terbarukan, tapi itu sebisa mungkin dilakukan dengan cara tidak mengganggu supply yang ada, dan masalah kehandalan itu menjadi kunci seperti yang dari kita lihat sudah terjadi contoh-contoh baik di negara maju maupun di negara berkembang, dan itu akan membawa berbagai hal. Konteksnya adalah kepada perekonomian, apakah dari sisi inflasi, apakah sisi dari harga komoditas. Lalu dari sisi batu bara dan gas mungkin kita masih tidak apa-apa karena kita adalah net exporter, tapi begitu kaitannya adalah dengan minyak, kita adalah net importer, sehingga begitu harga minyak itu menjadi tinggi, beban pemerintah dalam konteks subsidi juga akan menjadi sangat besar, dan hal itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari konteks adanya ambisi sektor energi mengikuti perubahan iklim, gitu ya. Nah, kita sudah tahu bersama bahwa Indonesia meratifikasi sudah menjadi undang-undang mengenai komitmen di Paris Agreement COP21 tahun 2015, sekarang menjadi Undang-Undang 16 tahun 2016, di mana kita akan menurunkan emisi dari peningkatan business as usual sebanyak 29% maupun 41%
di tahun 30, tergantung dari apakah itu akan menjadi usaha sendiri ataupun kita dibantu oleh negara maju gitu ya. Konteksnya memang dari apa yang sudah dikemukakan baik di berbagai analisa maupun di COP26 sendiri masih ada gap antara untuk mendapatkan 1,5 derajat Celcius di tahun 2021 2100 gitu. Dengan kondisi yang sekarang ada itu kita masih akan mencapai 2,4%, 2, derajat Celcius, yang artinya itu kemungkinan akan membawa hal yang sangat katastrofik, misalnya peningkatan air laut yang akan merusak berbagai kegiatan, khususnya misalnya pertanian. Dan di hasil Glasgow ini ternyata memang disepakati dan semua orang kurang puas, tapi itu mengapa yang disebut bahwa hasil dari COP26 ini hasil yang baik, karena kalau ada yang puas berarti ada orang lain yang merasa tidak puas, dan ini dengan konteks bahwa semua tidak terlalu puas itu memberikan kesepakatan yang cukup baik untuk negara maju, negara berkembang, negara yang terdampak dengan cukup besar, dan masalah adaptasi yang membutuhkan pendanaan yang cukup besar dari negara maju ke negara berkembang, begitu ya. Dan beberapa hal yang waktu itu disampaikan memang akhirnya beberapa, walaupun sangat mentargetkan, misalnya pengurangan batu bara itu sudah disampaikan secara eksplisit, tetapi bahasanya di tone down, yang tadinya phase out menjadi phase down gitu ya. Tapi ada satu lagi di situ juga yang berbarengan, bahwa phase out subsidi fosil itu ditulis secara phase out fossil subsidi, tapi di situ ada tulisannya inefficient subsidy gitu ya. Jadi mungkin ini juga ada negara berkembang yang masih berkepentingan untuk melakukan subsidi, yang itu konteksnya masih diberi semacam kesempatan. Ada satu hal yang menurut saya cukup progresif dalam konteks kesepakatan Glasgow ini adalah dengan akan dipercepatnya komitmen, dan dengan sebelumnya adalah untuk kembali menyatakan berapa pengurangan emisi itu, yang sebelumnya 5 tahun, dan kenapa waktu itu COP21 dan COP26 2015 dan 2020, 2020-nya COVID, jadi makanya 2021 itu 5 tahun sekali, tapi mulai dari sekarang itu setiap tahun COP berikutnya akan meminta bahwa komitmen dari setiap negara untuk kembali menyatakan berapa yang akan mereka akan komitkan untuk penurunan emisi CO2 tersebut. Dan untuk Indonesia, dua hal yang mengemuka tentunya adalah dari sisi batu bara, karena batu bara itu menjadi sumber energi primer untuk pembangkit listrik yang sangat dominan, di atas 60%, dan satu lagi adalah menghentikan masalah deforestasi. Sehingga untuk batu bara ini, kalau Indonesia tentunya akan melihat berapa sebenarnya umur ekonomis gitu ya. Kemudian kalau memang itu kurang efisien, ya mungkin dia menjadi kandidat yang bisa dipensiunkan, dan kalau untuk dipensiunkan itu masih ada komitmen-komitmen, apakah kontrak IPP dan sebagainya, dan sebagainya misalnya, itu siapa yang bayar gitu. Nah, yang bayarnya itu diusahakanlah ada berbagai pihak yang sudah dilakukan potensi kerjasamanya, misalnya dengan Asian Development Bank, di mana komitmen pembayaran itu diambil alih, kemudian tapi itu menjadi investasi yang akan digunakan untuk energi terbarukan ke depannya, dan itu tergantung dari seberapa besar dan seberapa ketersediaan dana, yang juga merupakan sesuatu yang selalu dimintakan oleh negara berkembang, agar negara maju itu memberikan bantuannya, yang dulu misalnya $100 billion per tahun, itu kemarin tidak sampai gitu. Hal ini akan dinaikkan dan dimintakan lebih lagi untuk sampai tahun 2025 dan seterusnya. Kita perlu lihat, tadi saya menyampaikan bahwa Indonesia mempunyai ketergantungan yang cukup besar atas batu bara ini dari sisi energi primer untuk keseluruhan kebutuhan energi Indonesia, tapi untuk listrik itu 60%. Sebenarnya untuk listrik itu petanya mungkin relatif lebih straightforward gitu ya untuk dilihat, tapi yang agak sulit kemungkinan adalah justru penggunaan fossil fuel yang di industri
maupun nanti sektor transportasi. Misalnya untuk industri itu penggunaan batubara di semen, gitu ya, penggunaan batubara untuk pembuatan baja begitu ya. Nah kalau misalnya transportasi itu seberapa jauh nanti misalnya mobil combustion engine itu akan berubah menjadi mobil listrik, di mana mobil listriknya itu yang di listriknya akan berubah dari fosil menjadi energi terbarukan. Setiap negara mempunyai isu tersendiri dan untuk Indonesia memang konteksnya adalah batubara dan mengurangi penggunaannya menjadi tantangan tersendiri, apalagi kita adalah eksportir batubara di mana pendapatan ekspor devisanya cukup besar. Nah, PLN sendiri menyampaikan bahwa dari tahun 2021 sampai 2030 dan ini ada di dokumen RUPTL bisa terjadi dua skenario. Kalau misalnya optimasinya itu dilakukan atas dasar least cost, di mana batubara merupakan opsi yang masih murah, itu di 2030-nya masih 64% ketergantungannya. Sementara kalau akan diutamakannya adalah low carbon scenario, itu bisa dilakukan dengan asumsi reliability-nya dijaga, kemampuan grid-nya dijaga. Hal yang terbaik yang bisa dilakukan adalah pada tahun 2030 pasokan batu baranya masih sekitar 58%. Baik, untuk jauh ke depannya otomatis ya kita harus tergantung dari berbagai energi primer yang bisa disediakan, khususnya dari energi terbarukan, energi yang relatif lebih bersih seperti gas, kemudian energi yang tidak menghasilkan CO2 sama sekali, misalnya nuklir. Nah ini kan ada isu lagi mengenai apakah ini akan acceptability-nya akan ada atau tidak. Atau yang kedua adalah opsi menggunakan teknologi misalnya carbon capture and storage atau carbon capture utilization and storage, di mana angkanya itu masih sangat mahal, mencapai misalnya antara 50 sampai $100 per ton CO2 ekuivalen, yang otomatis kalau sekarang harga pajak karbonnya hanya sekitar $2 per ton gitu, karena Rp30.000 begitu, maka PLN tentu saja daripada bikin teknologi yang mahal, ya bayar pajak aja, kalau memang dengan membayar pajak itu bisa dibebaskan dari ketentuan untuk melakukan emisi seperti yang tadi bisa terjadi. Baik, nah konteksnya kalau dalam segi kebijakan mau tidak mau ini adalah ujung-ujungnya siapa yang bayar gitu ya. Siapa yang bayar ini, apakah nanti menggunakan APBN atau naikkan tarif sehingga konsumen yang bayar begitu, atau kalau misalnya tidak, ini kan juga akan menjadi kemungkinan yang bayarnya itu dari generasi yang lebih muda gitu. Apakah kita tega gitu ya menyebabkan beban-beban ini akhirnya akan dimintakan untuk dipikul oleh generasi yang berikutnya, apakah generasi milenial, generasi Z dan sebagainya dan seterusnya, karena biar bagaimanapun konteksnya adalah hal ini tidak gratis gitu ya. Nah, kuncinya adalah sebenarnya seberapa jauh kita bisa meningkatkan competitiveness kita dari sisi negara yang berubah, yang tadinya mengandalkan dari komoditas gitu ya, batu bara, kelapa sawit, gas dan sebagainya, tapi ke nilai tambah, sehingga nantinya adalah kita lebih memberikan atau produksinya dari sisi ekonomi yang dengan nilai tambah yang relatif tinggi, dan untuk itu persaingannya antara negara itu yang menjadi kunci. Konteks-konteks ini tentunya membawa beberapa trade-off. Memang kita menginginkan sebisa mungkin apa yang kita punya itu digunakan. Misalnya dari sisi batu bara, hilirisasinya menjadi ke DME. Dari kelapa sawit yang dipakai untuk biodiesel misalnya, yang itu juga mendukung harga di pasar ekspor dan sebagainya dan seterusnya. Dan seberapa jauh hal itu bisa dilakukan? Katakanlah apa kita akan bisa mencapai B100 gitu ya. Atau misalnya apakah betul DME itu bisa menjadi solusi? Presiden sudah bilang bahwa CO2-nya yang atas hasil itu harus diinjeksikan, dan kalau itu jadi mahal, apakah keekonomiannya masuk dan sebagainya dan seterusnya. Yang mau nggak mau itu menjadi dilema ini yang harus diatasi dan dibuatkan semacam kajian-kajiannya. Jadi yang kami usulkan atau kami adalah bahwa semuanya sebaiknya dilakukan dalam bentuk kajian, sehingga roadmap
atau apapun namanya, itu perlu mendapatkan kajian sesuai dengan nilai bukan hanya teknisnya saja, tapi nilai keekonomiannya juga. Jadi kita tahu bahwa karbon dengan tadi ada batasan-batasan itu mempunyai nilai ekonomi yang seharusnya bisa dinilai dengan seberapa besar kita menginginkan atau harus menurunkan memang karbon tersebut, misalnya dengan penerapan teknologi yang lebih canggih atau bahan bakar yang lebih juga sampai sekarang ke ekonominya belum masuk seperti hidrogen atau green hydrogen dan lain-lain gitu ya. Nah, konteks ini memang mau tidak mau harus ada disinsentif dan insentif. Insentifnya adalah untuk ke teknologi yang lebih bersih, energi yang lebih terbarukan, untuk konservasi, untuk efisiensi dan sebagainya. Sementara kita juga punya kecenderungan yang biasanya adalah kebijakan populis, di mana misalnya kebijakan subsidi yang sebenarnya menguntungkan bagi lebih banyak kepada segmen yang sebenarnya punya dibandingkan yang miskin gitu, karena yang miskin atau mengkonsumsi energinya jauh lebih kecil gitu ya, dan semuanya mendapatkan subsidi, dan hal itu sebenarnya juga ada isu masalah keadilan dan sebagainya seterusnya. Tapi hal-hal yang seperti ini kan juga sulit untuk diadres dengan itu karena ada masalah kontestasi politik, ada masalah yang lain-lain di mana isunya menjadi tidak hanya masalah isu ekonomi saja. Baik, komitmen perubahan iklim Indonesia akan sangat tergantung pada arah kebijakan dan konsistensi implementasinya, dan untuk itu dibutuhkan peta jalan, bukan hanya sekedar visibility secara teknis, tapi juga atas biaya yang ditimbulkan. Dan untuk itu 2050 memang seolah-olah lebih panjang, tapi sebenarnya kuncinya adalah di 2022 menjadi 2030, di mana kita masih boleh atau masih bisa meningkatkan emisi kita, tapi setelah itu kita masih harus hati-hati, dan dengan itu kita harus merencanakannya dari sekarang bagaimana kita menyikapi agar ada keselarasan antara kondisi ekonomi yang kita inginkan serta kondisi lingkungan berkelanjutan yang kita harapkan juga terjadi, sementara kita melakukan kebijakan atau perencanaan sektor energi dengan yang jauh lebih optimal. Demikian, lebih kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Pak Lukman.